Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hirsbun Arif, senang sekali di awal pekan ini bisa kembali menjumpai Anda semua. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Lama tidak terdengar kabarnya dan saya kira nyaris dilupakan oleh publik. Nama Reinhard Sinaga tiba-tiba kembali mencuat dan jadi sorotan media internasional. Mahasiswa asal Indonesia ini pernah mengguncang Inggris, bahkan juga mengguncang dunia ya. Ini karena aksinya yang keji, memperkosa puluhan pria muda, ini sesama pria loh ya, dan menjadikannya sebagai predator seksual paling mengerikan dalam sejarah di Inggris. Dan media Inggris itu menjulukinya The Devil's Sexual Predator. Apa ini? Seksual setan atau iblis predator seksual ya, saya kira mungkin lebih tepat seperti itu ya. Pengadilan Inggris juga menjatuhkan hukuman maksimal, yakni seumur hidup dengan minimal dia harus 30 tahun di penjara tanpa pembebasan. Tapi kini setelah bertahun-tahun mendekam di balik jeruji besi penjara di Inggris, nama Reinhard Sinaga itu kembali mencuat. Bukan karena kasus baru, melainkan karena permintaan keluarganya kepada Presiden Prabowo Subianto. Mereka memohon agar Reinhard dipulangkan ke Indonesia untuk menjalani sisa hukumannya di tanah air. Alasannya keselamatan dan kesehatan. Menurut keluarga, Reinhard pernah diserang sesama narapidana dan keselamatannya kini terancam. Memang beritanya sempat menghebohkan ya ketika Reinhard itu diserang oleh narapidana yang lain. Keluarga Reinhard bahkan menyatakan kesediaannya untuk menanggung seluruh biaya pemulangan dan proses hukumnya di Indonesia. Ini kan keluarga ini memang dikenal kaya ya, di Depok ini keluarga. Kalau nggak salah apa orang usaha orang tuanya ini punya bank perkreditan rakyat atau apa gitu. Dan kemudian juga mereka punya gedung untuk disewakan untuk pernikahan yang sangat besar ini. Hall gitu di Depok. Surat permohonan resmi itu sudah diterima oleh Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra. Sebenarnya suratnya ditujukan kepada Presiden Prabowo, tapi tembusannya itu kepada Menko Hukum HAM dan Imigrasi Pemasyarakatan. Yusril juga membenarkan bahwa pemerintah kini sedang mengkaji permintaan itu. Namun dia menegaskan bahwa kasus Reinhard Sinaga dan Hambali, rupanya ada juga permintaan Hambali. Hambali ini tersangka pemboman Bali yang ditahan oleh pemerintah Amerika di Guantanamo ya. Tidak termasuk prioritas pemerintah saat ini, untuk maksudnya tidak termasuk prioritas untuk dikembalikan. Pemerintah, kata Yusri, lebih fokus membantu para TKI yang menghadapi masalah hukum di luar negeri. Meski begitu, dengan pernyataan itu Yusril menyatakan tidak serta-merta menutup pintu karena hanya beberapa hari sebelumnya kan pemerintah Indonesia baru saja memulangkan dua napi asal Inggris, yakni Lindsay June Sandiford terpidana mati kasus narkoba dan Sahab Sahabadi ini terpidana kasus narkoba juga seumur hidup. Pemulangan keduanya dilakukan secara resmi di Lembaga Pemasyarakatan Krobokan Bali dengan penandatanganan berita acara antara Indonesia dan Inggris. Pertanyaannya, kalau dua warga Inggris bisa dipulangkan ke negaranya, apakah pintu itu kini juga terbuka untuk arah sebaliknya? Dalam hal ini Reinhard Sinaga. Apakah pemerintah Inggris akan bersedia mengembalikan Reinhard Sinaga dan apakah pemerintahan Prabowo siap menanggung konsekuensinya? Nah, ini penting yang bagian yang terakhir ini, ada konsekuensi politik, ada konsekuensi macam-macam lah. Karena pemulangan Reinhard bukan sekedar soal prosedur hukum antar negara, tapi ada harga politik dan moral besar di baliknya. Bagi bangsa Indonesia, kasus Reinhard adalah simbol kejahatan yang menjijikkan dan jadi aib bangsa ini. Apalagi dia melakukan kejahatan seksual terhadap sesama pria. Sesuatu yang secara sosial dan moral sangat dibenci oleh masyarakat Indonesia. Memperkosa saja itu sudah membuat orang marah itu ya. Dan bukan hanya kita yang di luar penjara ya, orang di sesama napi pun kalau dia pemerkosa itu, waduh, kastanya paling rendah dan itu yang paling bakal dihajar habis-habisan di penjara oleh mereka yang lain. Apalagi kalau pemerkosaannya terhadap anak-anak misalnya begitu ya. Apalagi ini perkosaannya terhadap sesama pria ini juga sangat dibenci karena perbuatan seksual terhadap sesama pria itu sendiri kan juga ya meskipun banyak terjadi kasusnya di lembaga pemasyarakatan, tapi juga tetap kalau namanya pemerkosaan itu tetap dibenci. Kalau pemerintah Indonesia menyetujui pemulangannya, reaksi publik hampir bisa dipastikan terjadi penolakan besar-besaran. Saya membaca itu banyak komentar-komentarnya di berbagai media online yang memuat berita rencana permintaan keluarga untuk mengembalikan Reinhard Sinaga ke Indonesia, itu komentarnya semua menolak ya.
Tapi kalau kita mau melihat dari sisi pemerintah, itu kan negara punya kewajiban melindungi setiap warga di luar warganya di luar negeri, bahkan yang paling berdosa sekalipun itu harus ada kewajiban ya, amanah konstitusi harus melindungi. Inilah dilema besar pemerintahan Prabowo Subianto. Menyetujui itu bisa menimbulkan badai politik, menolak juga bisa dianggap abai terhadap prinsip kemanusiaan. Ini terutama para penggiat hak asasi manusia pasti akan ribut ya. Dan jika akhirnya Reinhard Sinaga benar-benar dibawa pulang, pemerintah harus siap mengeluarkan biaya dan tenaga ekstra untuk menjamin keamanannya di penjara Indonesia. Karena kejahatan seperti yang dia lakukan juga sangat dibenci oleh para narapidana lainnya. Ini sama dengan kalau kita suka bercanda gitu, apa perbuatan yang paling dibenci oleh setan, apa yang paling dibenci oleh iblis, memperkosa anak setan. Ya, memperkosa aja sudah dibenci, apalagi kemudian anaknya yang diperkosa. Jadi pertanyaannya sekarang bukan sekedar apakah Reinhard Sinaga bisa dipulangkan, tapi apakah pemerintah Prabowo berani menanggung risiko politik, moral, dan hukum yang menyertainya. Kasus ini bukan cuma tentang seorang narapidana, tetapi tentang bagaimana negara menentukan batas antara kemanusiaan dan moral publik. Untuk memahami betapa rumitnya kasus ini, kita perlu mundur sejenak ke tahun 2012 di kota pelabuhan Manchester, Inggris. Ini saya nggak mau ngajak Anda ngomong soal Manchester United atau Manchester City ya. Dua tetangga yang selalu ribut ini. Yang kita bahas kembali lagi ini namanya Reinhard Sinaga. Karena kebetulan dia memang sekolahnya di Manchester. Dia ini lahir di Jambi 19 Februari 1983 dan besar di Depok. Tadi saya sebut orang tuanya pengusaha yang cukup kaya di Depok, dan dia ini lulusan dari Universitas Indonesia kemudian melanjutkan studi master dan doktoral di University of Manchester. Tampaknya dia nggak mengambil beasiswa ini ya, biaya dari orang tuanya sendiri cukup ya. Dia dikenal ramah, aktif di kampus dan tampaknya biasa saja. Tapi di balik wajahnya yang tenang, dia menyimpan sisi gelap yang bahkan tidak terpikirkan oleh siapapun. Kejahatan Reinhard itu terbongkar pada bulan Juni tahun 2017. Bukan karena laporan polisi, tapi karena salah satu korbannya itu melawan. Saat korban sadar dari pengaruh obat bius, dia menghajar balik Reinhard dan melaporkan ke polisi. Dari penyelidikan itu, polisi menemukan ratusan rekaman video pemerkosaan di ponsel dan laptopnya. Dalam video itu, Reinhard tampak memancing korban di klub malam, menawarkan tumpangan, lalu mencampur obat bius ke dalam minuman. Setelah korban tak sadarkan diri, dia memperkosa dan merekam semuanya. Polisi Inggris itu memperkirakan jumlahnya nggak main-main loh, korbannya lebih dari 200 orang. Banyak dari mereka bahkan baru tahu telah menjadi korban setelah polisi menunjukkan bukti video. Makanya kemudian di media Inggris tuh berita judulnya wah itu serem-serem. Disebut Britain most prolific rapist found guilty. Jadi disebutkan bahwa ini pemerkosa paling produktif dalam sejarah Inggris dinyatakan bersalah atas 159 kejahatan seksual. Jadi kalau polisi tadi menemukan bukti sampai 200-an, mungkin berarti sebagian itu tidak mau memberikan kesaksian. Karena biasanya juga ini malu ya korban kejahatan semacam ini. Ada juga yang menyebutnya wajah kejahatan Reinhard Sinaga dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Ini kalau kita lihat di Guardian, BBC, dan sebagainya ya, ini pada Januari tahun 2020. Dan ini disebutkan bahwa pada 6 Januari 2020 itu pengadilan Manchester atau Manchester Crown Court itu menjatuhkan vonis penjara seumur hidup dengan masa menjalani persidangan itu minimal 30 tahun tidak boleh dibebaskan. Hakim Susan Goddard berkata Reinhard Sinaga adalah pemangsa manusia. Seseorang yang menemukan kesenangan dalam penderitaan orang lain. Dan media Inggris menobatkannya sebagai predator seksual setan atau iblis predator seksual. Kasus ini menjadi kasus pemerkosaan terbesar dalam sejarah hukum Inggris modern. Sejak itu, Reinhard mendekam di penjara Inggris, tetapi ternyata hidupnya di sana jauh dari aman. Beberapa laporan menyebut dia pernah diserang dan dipukuli oleh sesama narapidana. Kemudian ini newscom.au pada tanggal 4 Maret 2025 menulis, kalau dia benar-benar dipindahkan, neraka menantinya. Di penjara manapun dia ditempatkan. Ini dia tahu juga ya, memang kasus semacam ini ternyata bukan hanya di Inggris atau di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, kasus seperti ini juga dibenci oleh para narapidana lainnya. Kondisi itu pula yang dijadikan alasan keluarganya untuk meminta agar dia dipindahkan ke Indonesia. Namun sesungguhnya justru di Indonesia pun nasibnya bisa jadi lebih berbahaya. Karena
Seperti saya sebutkan tadi, pelaku pemerkosaan, apalagi sesama jenis, adalah target kekerasan paling dibenci di penjara Indonesia. Untuk memulangkan Reinhard Sinaga ini tidak cukup dengan surat permohonan dari keluarga dan kesanggupan mereka membiayai pemulangannya. Harus ada dasar hukum yang disebut sebagai transfer of sentence person. Ini perjanjian transfer narapidana antar negara. Masalahnya ini yang hingga awal 2025 itu Indonesia dan Inggris belum memiliki perjanjian formal. Reuters menulis itu pada tanggal 7 Februari 2025 bahwa Indonesia itu belum dan Inggris itu belum punya transfer tahanan, perjanjian transfer tahanan. Tapi pada tanggal 6 November 2025 pemerintah Indonesia memulangkan dua narapidana warga negara Inggris, yakni Lindsay Jones Sandiford, narapidana terpidana mati, dan Sahabadi, narapidana seumur hidup. Deputi Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan Inyoman Gede Surya Matara mengatakan setiap pemindahan narapidana lintas negara dilaksanakan secara akuntabel, transparan, dan sesuai hukum yang berlaku. Pendekatan kami juga mempertimbangkan aspek kemanusiaan. Namun pemulangan dua napi Inggris itu dilakukan lewat practical arrangement, bukan perjanjian formal. Artinya belum otomatis berlaku dua arah. Tapi Reinhard Sinaga ini kan berbeda ya. Ini kalau dalam kasus tadi itu, kasus dua orang tadi itu faktor kesehatan, faktor usia dan sebagainya itu jadi salah satu faktor yang jadi pertimbangan mengapa dia kemudian dipulangkan gitu. Tapi Reinhard Sinaga ini berbeda, dia masih berusia 42 tahun, sehat dan masih berisiko tinggi. Dan ini kan dia bukan terpidana lanjut usia atau sakit. Publik Inggris bahkan menganggapnya simbol kejahatan ekstrim. Sulit membayangkan pemerintah Inggris mau melepaskan narapidana sekelas itu. Kalaupun dipulangkan, ada masalah lain. Ini perbedaan sistem hukum. Vonis seumur hidup di Inggris berarti minimal 30 tahun tanpa pembebasan. Di Indonesia, hukuman maksimal, seperti kita tahu ya, kurungan itu hanya 20 tahun. Memang ada kemudian di atasnya seumur hidup atau hukuman mati. Nah, dan kalau orang itu misalnya hukumannya menjadi 20 tahun atau seperti tadi itu minimal 30 tahun tanpa 30 tahun, tapi kalau di Inggris tanpa pembebasan, di kita nggak ada istilahnya tanpa pembebasan. Di Indonesia itu justru ada pengurangan tahanan seperti remisi yang diberikan hampir setiap hari raya keagamaan maupun hari-hari nasional, hari nasional Indonesia. Biasanya kayak gini nih dapat remisinya bisa sangat panjang ya, dan akibatnya masa tahanannya itu bisa jauh lebih pendek. Karena itu kalau Reinhard dibawa pulang, pemerintah itu harus menjamin hukuman dijalankan penuh, tanpa potongan, tanpa kompromi. Karena kalau sampai pulang ke Indonesia dan kemudian kembali disidangkan dengan peradilan Indonesia dan dia dihukum yang lebih ringan dengan apa yang terjadi di Inggris, apa yang dijatuhkan di Inggris, maksud saya, pasti bisa menimbulkan reaksi dan kegemparan di Inggris karena korbannya banyak sekali. Dipastikan itu bisa mengganggu hubungan diplomatik Indonesia dengan Inggris juga kalau itu yang terjadi. Inilah ujian besar bagi pemerintahan Prabowo Subianto. Negara wajib melindungi warganya, yes, tapi publik menuntut keadilan moral. Satu langkah salah bisa menjadi badai politik. Karena itu Menteri Hukum dan HAM Yusril Iza Mahendra mengatakan bahwa kasus Reinhard Sinaga dan HAM Bali itu bukan termasuk prioritas pemerintah. Fokus kami adalah membantu para WNI dan pekerja migran yang menghadapi ancaman hukuman mati. Dan itu banyak kasusnya terjadi di Arab Saudi, di Hong Kong, dan di beberapa negara lainnya. Dengan pernyataan Yusril tadi, jelas pemerintah memprioritaskan penyelamatan nyawa TKI yang masih bisa ditolong. Bukan narapidana berat seperti Reinhard. Namun keputusan itu juga menunjukkan bahwa pemerintah sadar risiko politik kasus ini luar biasa. Setiap langkah itu akan memicu perdebatan moral dan politik. Kalau Prabowo menolak pemulangan, dia akan tampil sebagai pemimpin tegas yang menjaga wibawa bangsa. Tapi kalau dia mempertimbangkannya, dia bisa dilihat sebagai negarawan rasional yang menegakkan kemanusiaan, meski harus menanggung badai opini publik. Apapun pilihannya, itu akan menjadi tolok ukur karakter moral pemerintahannya. Kasus Reinhard Sinaga ini memang bukan sekedar tentang dia pribadi, tapi tentang bagaimana bangsa ini menyeimbangkan keadilan dan kemanusiaan. Negara wajib melindungi warganya, tapi perlindungan bukan pembenaran. Keadilan tanpa belas kasihan adalah kekejaman, namun belas kasihan tanpa keadilan itu adalah kelemahan. Karena itu Presiden Prabowo kini menghadapi keputusan yang berat, apakah akan membuka pintu kemanusiaan atau menutup demi menjaga wibawa hukum dan moral bangsa. Dalam politik tidak ada keputusan yang netral, semuanya itu punya konsekuensi moral. Sekali lagi, kemanusiaan tidak berarti apa-apa tanpa keadilan, tapi keadilan juga kehilangan maknanya
bila tanpa kemanusiaan. Saya Arif Subunarif, sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.